Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini. Bapa yang ada di surga, jika sebentar lagi kami akan mengadakan ibadah sakramen perjamuan kudus, mari Tuhan Engkau hadir, Engkau pimpin dan sertai peribadahan ini dari awal hingga akhir, hanya dalam penyertaan Tuhan saja. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertugas pada saat ini. Kami berdoa untuk majelis, organis, pemimpin pujian, tim multimedia, dan terkhusus untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kemampuan, dan juga keberanian sehingga dapat melaksanakan setiap tugasnya dengan baik. Kami mau serahkan peribadahan ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikut kami sampaikan warta tambahan. Untuk yang pertama, disampaikan bahwasannya dalam ibadah saat ini akan dilayankan perjamuan kudus. Dan yang kedua, berhubungan dengan pelaksanaan katekisasi untuk persiapan CD atau pengakuan percaya akan dimulai pada tanggal 1 Agustus tahun 2021. Maka untuk pendaftaran akan dimulai pada minggu-minggu ini sampai dengan minggu depan, dan pendaftaran melalui majelis kelompok masing-masing. Demikian warta tambahan. Majelis Gereja Kristen Jawa Delanggu mengucapkan selamat mengikuti jalannya ibadah secara online. Tuhan memberkati. Jemaat terkasih, marilah kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 405, baitnya yang pertama. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Kristus, jikalau kita mengingat akan kehidupan kita yang diperhadapkan pada firman Tuhan, ternyata banyak sekali hal-hal yang kita lakukan
jauh daripada kehendak Tuhan, kita jatuh dalam dosa dan kesalahan kita. Baiklah, dalam ibadah ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mengakui menyesali segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang dengan menyesali akan segala kesalahan dosa-dosa kami yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu akan kehendak Tuhan atas diri kami. Kami tahu kehendak-Mu untuk mengasihi sesama kami, tetapi kami tidak melakukannya dengan baik. Bahkan kami seringkali mementingkan kehidupan kami sendiri. Bapa, ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa kami ya Kristus, dan jangan Engkau hitung kesalahan kami di masa-masa lalu. Karena itu ampunkanlah, dan biarlah Engkau memberikan anugerah pengampunan kepada kami untuk hidup lebih baik seturut dengan firman-Mu di masa yang akan datang. Ampunilah kami ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Kita naikkan Kyrie eleison. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang yang datang pada Tuhan dengan segala penyesalan atas segala kesalahan dan dosa-dosanya, serta percaya bahwa Allah dalam Kristus Yesus berkenan memberikan pengampunan, berbahagialah karena kita percaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu terimalah berita anugerah yang terambil dari Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, yang demikian firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut firman Tuhan, berita anugerah ini, dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan kita dari Kidung Jemaat 439, baitnya yang pertama. Tuhan, kita menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang padamu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup kami. Bapa, karena itu sempurnakanlah syukur kami saat ini atas kerinduan hati mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan dan sinar yang menerangi jalan kami. Karena firman-Mu adalah tongkat yang mengukuhkan setiap kaki kami untuk terus berjalan. Bapa, bersabdalah bagi kami. Kami anak-anak-Mu mampukan juga untuk mendengar dan meresapi atas segala firman Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kehendak-Mu dalam firman, urapilah supaya apa yang disampaikan hanyalah kehendak Tuhan bagi kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bacaan hari ini terambil dari
Injil Markus, Markus 6 ayatnya yang ke-30 sampai dengan yang ke-34, dan dilanjutkan ayat yang ke-53 sampai dengan yang ke-56, yang demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Terima kasih. Tema saat ini, Yesus Kristus damai sejahtera kita. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, jikalau kita melihat, merasakan, paling tidak apa yang kita rasakan sehari-hari, sesungguhnya pertanyaannya, apakah kita sudah ada dalam damai sejahtera? Pada kenyataannya seringkali kita diperhadapkan oleh sesuatu yang mendatangkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Paling tidak yang saat ini kita rasakan bersama adalah dengan adanya pandemi corona. Bahkan bukan sesuatu yang mustahil, kita menjadi saling curiga antara satu dengan yang lainnya. Kita menjadi takut dan terbatas untuk menyapa satu dengan lainnya, karena kita takut dan khawatir terkena wabah pandemi yang ada. Dan wabah ini juga mendatangkan dampak-dampak yang lainnya tentang ekonomi dan juga hal-hal yang lainnya. Ketika saya di Delanggu, seringkali mendengar suara sirene ambulan yang berlalu lalang, dan di dalam waktu yang begitu dekat itu menunjukkan banyaknya korban yang ada, dan itu semakin mendatangkan ketakutan. Jikalau kita hidup dalam situasi yang demikian, apakah kita benar-benar ada dalam damai sejahtera? Apakah kita benar-benar dapat menikmati hidup ini? Jawabannya tentunya tidak. Jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan kita dikatakan Yesus bersama sahabat-sahabatnya, setiap mereka datang ke kota atau ke kampung ataupun ke desa ataupun kemanapun juga, dan ketika orang mendengar tahu akan kedatangan Yesus, dikatakan berbondong-bondong mereka datang
dengan satu harapan. Karena mereka datang dengan membawa permasalahan kehidupan, entah itu mereka yang sakit, atau ingin mendengarkan firman yang membebaskan, melepaskan mereka dari segala penderitaan yang ada. Mereka datang dengan satu pengharapan bahwa Kristus dapat menolong mereka atas segala permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya mereka yang sedang ada dalam kesakitan. Yang menarik yang kedua adalah dalam bacaan kita dikatakan Yesus berbelas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Yesus berbelas kasihan pada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Apa artinya? Domba kalau tidak ada gembalanya berarti ada dalam kebingungan, ketakutan, mungkin ada kericuhan karena ketakutan tadi, dan hidupnya tidak terarah tentu. Itulah gambaran manusia. Tapi Kristus datang dan dia tahu, dia berbelas kasihan dan dia menolong kita. Dia berkenan menolong kita bukan karena kebaikan kita. Dia berkenan menolong kita bukan karena apa yang ada pada kita. Dia menolong kita karena dia berbelas kasihan kepada kita. Dia datang karena dia mengasihi kita. Itulah yang memampukan kita, menguatkan kita untuk berani datang pada Tuhan karena dia mengasihi kita. Bapak jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, karena kasihnya itulah yang menolong kita, membebaskan kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera bukan berarti bahwa semua permasalahan tiba-tiba semua langsung rampung. Bukan berarti tiba-tiba penyakit kita menjadi sesuatu yang disembuhkan. Meskipun bisa juga pada kenyataannya itu terjadi. Tapi damai sejahtera yang diberikan Kristus pada kita adalah kemampuan untuk kita bisa melewati, kemampuan untuk kita bisa menanggulangi, kemampuan untuk kita bisa hidup kembali dalam damai sejahtera karena percaya akan pertolongan Tuhan. Nah, kemampuan itulah yang mendatangkan rasa damai sejahtera. Sehingga kita tidak takut lagi menghadapi segala sesuatu. Tapi dengan percaya diri akan kuasa Tuhan, kita mampu mengalahkan, mengatasi, menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan kita. Bahkan kita yakin penyakit kita pun juga disembuhkan oleh Tuhan. Karena belas kasihan Kristus Yesus, Dia menolong kita. Karena belas kasihan Yesus Kristus, Ia memberikan kuasanya kepada kita. Karena belas kasihan Yesus Kristus, Dia memampukan kita untuk mengalahkan ketakutan kita. Dia memampukan kita untuk mencari jalan keluar atas permasalahan kita. Dia memampukan kita untuk mengalahkan segala kecemasan kita. Karena belas kasihan Kristus, Dia memampukan dan memberi damai sejahtera yang terjadi. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kenyataan godaan, kenyataan penyakit penderitaan pasti senantiasa ada. Tetapi karena belas kasihan Kristus, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, Dia memampukan kita untuk percaya berserah diri akan berkat dan kuasa-Nya. Kita hidup dalam damai sejahtera, dan satu persatu segala permasalahan kekuatan kita disembuhkannya, dipulihkannya, dikuatkan oleh-Nya. Kristus Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan Kristus, dalam ibadah ini kita akan ikut serta dalam sakramen perjamuan yang diatur oleh Tuhan Yesus. Pada malam menjelang Tuhan Yesus disalib,
Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecah roti itu, kemudian memberikannya kepada para murid dan bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah dan makanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan minuman, mengucap syukur, kemudian memberikan cawan itu kepada para murid dan bersabda, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sabda Tuhan Yesus itu juga ditujukan kepada semua orang percaya sampai sekarang. Tuhan Yesus menyatakan kepada semua orang percaya bahwa pengorbanannya mendatangkan keselamatan. Jemaat terkasih, dengan ikut serta kita dalam sakramen perjamuan ini, kita mengingat Tuhan Yesus bahwa dengan pengorbanannya, satu, Ia telah membebaskan manusia dari kutuk Allah atas dosa dan mengaruniakan keselamatan sempurna. Dua, Ia telah memberikan dirinya sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dipersekutukan dengan dirinya dan mendapat hidup kekal. Tiga, Ia telah mempersekutukan semua orang percaya yang oleh karunia Roh Kudus dimampukan untuk saling mengasihi dan menolong. Sebelum kita ikut serta dalam sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita menguji diri kita masing-masing terlebih dahulu dengan pertanyaan kepada diri kita masing-masing demikian. Satu, apakah kita mengakui dosa kita sehingga kita menyesal dan malu akan diri sendiri serta bertobat di hadapan Tuhan Allah? Dua, apakah kita percaya bahwa kita telah menerima anugerah Allah, yaitu pengampunan dosa melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menerima keselamatan sempurna di dalam Dia? Tiga, apakah kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk bersyukur melalui ketaatan kepada Tuhan, baik dalam angan-angan, perkataan maupun tingkah laku kita? Setiap orang yang memiliki kesaksian bahwa ia adalah orang yang berdosa sehingga menyesal dan malu kepada diri sendiri serta bertobat di hadapan Tuhan Allah, percaya bahwa telah menerima anugerah Allah, yaitu pengampunan dosa melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus, sehingga menerima keselamatan sempurna di dalam Dia dan mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk bersyukur melalui ketaatan kepada Tuhan, baik dalam angan-angan, perkataan maupun tingkah laku, diperkenankan ikut serta dalam sakramen perjamuan. Sebaliknya yang tidak demikian itu, apabila ia ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan, maka perbuatannya itu akan mendatangkan murka Tuhan Allah bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, selaku hamba Tuhan, saya memperingatkan, barang siapa mengeraskan hatinya dalam dosa dan yang tingkah lakunya menjadi batu sandungan, sebelum bertobat, janganlah ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan. Hal itu tidak berarti bahwa sakramen perjamuan hanya disediakan bagi orang yang tidak berdosa, melainkan bagi semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya dan memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Dan naikkan pujian Kidung Jemaat 312A, Anak Domba Allah. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, berilah kami damai. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang maha murah, kami mohon kiranya Tuhan menguatkan iman kami melalui sakramen perjamuan yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan kiranya menginsafkan kami akan segala dosa kami dan mengajar agar kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan mengajar kami supaya dapat mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kiranya Tuhan meneguhkan kasih sayang kami agar nyata bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus. Kiranya dalam hati kami Tuhan tumbuhkan belas kasih terhadap semua orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga kami senantiasa memberitakan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati mereka yang telah mendengar Injil, supaya mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan Kidung Jemaat 314 baitnya yang pertama. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus yang ada di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roti yang kita pecah-pecahkan ini, adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin.
Jemaat terkasih, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita ikut serta dalam sakramen perjamuan. Marilah kita masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku akan senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita karena anugerah berkat yang diberikannya dalam perjamuan ini. Kita naikkan syukur dalam persembahan dengan diiringi persembahan pujian 309 baitnya yang pertama. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuahnya lebat. Jemaat yang terkasih, marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan maupun persembahan istimewa. Untuk mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikian nats yang mendasari kita untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini. Marilah kita memberikan persembahan dengan menyanyikan
Bahan dengan kidung jemaat dari 367 bait 1. Mari kita naikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk saat ini yang begitu indah akan anugerah dan berkat yang Engkau berikan atas kami, khususnya melalui firman yang Engkau beri kepada kami. Engkau menyatakan kepada kami sesungguhnya Engkau adalah damai sejahtera yang sejati. Di dalam Kristus, damai sejahtera itu Engkau berikan kepada kami. Karena Bapa, biarlah kami boleh menjadi penurut-penurut firman-Mu, boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga damai sejahtera itu benar-benar ada dan nyata di dalam kehidupan kami saat ini. Mampukanlah jemaat-Mu kami semua ya Bapa untuk bersaksi akan damai sejahtera yang Kau berikan kepada dunia, kepada umat-Mu, kepada kekasih-kekasih-Mu, supaya mereka yang belum mendapatkannya boleh merasakan damai sejahtera Tuhan dalam Kristus Yesus dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati juga Bapa untuk jemaat-Mu terkasih GKJ Delanggu, atas beberapa saudara kami yang saat ini terbaring sakit dan juga terpapar pandemi COVID Corona. Tuhan, tolong mereka, tumbuhkan kekuatan dan harapan mereka, supaya mereka jangan dikalahkan oleh ketakutan, tetapi Engkau bangkitkan mereka dengan semangat dan percaya bahwa hari ini, saat ini Engkau mencurahkan berkat-Mu, memberikan kesembuhan dan kepulihan kepada mereka, sehingga hari esok mereka boleh menatap hari yang baru di dalam kesehatan, kepulihan yang sempurna. Berkati juga mereka Bapa yang sedang berbeban berat akan persoalan-persoalan kehidupan yang sedang diterimanya. Mampukan mereka untuk percaya dan berserah diri bahwa Engkau hadir di dalam kehidupannya dan memberikan damai sejahtera itu. Dan atas itu semua, mereka juga Engkau mampukan untuk mencari solusi jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang sedang dideritanya. Berkati mereka juga Bapa, khususnya saudara-saudara kami yang berbahagia, yang boleh memperingati hari ulang tahun kelahirannya. Berkati mereka Bapa, jikalau mereka boleh mengingat hari kelahirannya dan mengingat akan kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa beserta, sehingga mereka tidak dikhawatirkan ragu-ragu untuk menghadapi masa depan. Dan biarlah karena berkat-berkat-Mu yang melimpah yang hari ini Engkau berikan, mereka semakin berani untuk menjalani hidupnya dan senantiasa hidup dalam firman-Mu, hidup dalam kepasrahan kepada-Mu, dan biarlah mereka boleh menikmati masa depannya di dalam sukacita dan harapannya boleh menjadi nyata. Berkatilah mereka yang boleh memperingati hari ulang tahun pernikahannya. Engkau yang telah mempersatukan dalam kasih, Engkau yang telah mempersatukan menjadi sebuah keluarga, Engkau juga yang menjaga dan memelihara kehidupan pernikahan mereka. Biarlah kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga mereka senantiasa memberikan damai sejahtera untuk menjadi kekal sampai selama-lamanya. Berikan mereka juga hikmat dan kebijaksanaan-Mu, hati yang takut akan Tuhan, di dalam mereka mendidik akan anak-anaknya, sehingga mereka sekeluarga senantiasa hidup dalam firman Tuhan dan menjadi saksi akan kasih-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga atas bangsa dan negara kami di tengah-tengah pergumulan atas pandemi yang ada saat ini.
Tuhan sungguh mendatangkan rasa khawatir dan ketakutan dalam hidup kami atas jatuhnya korban-korban yang ada karena penyakit yang sedang dialami saat ini. Mereka satu persatu terpapar pandemi yang ada. Tuhan tolong kami, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Engkau berikan kepada pemerintah kami, tenaga kesehatan dan juga aparat yang terlibat di dalamnya untuk benar-benar dapat menjaga, memulihkan dengan mendisiplinkan protokol yang ada bagi semua masyarakat, sehingga kami semua patuh, semua kami melakukannya, dan kami semakin dapat mengantisipasi hidup sehat di dalam Tuhan, dan corona pun segala sirna. Berkati mereka Bapa yang sedang terpapar saat ini, berikan mereka harapan dan kekuatan serta percaya bahwa Engkau memulihkan kami semua. Ya Bapa, Engkau yang Maha mendengar, dengarkanlah doa-doa kami, dengarkanlah permohonan-permohonan kami, ya Tuhan. Kami juga menyerahkan atas persembahan-persembahan kami. Tuhan, terimalah syukur kami yang kami wujudkan dalam persembahan yang boleh terkumpul ini. Biarlah karena berkat-Mu kami dapat melakukan pelayanan melalui persembahan yang ada. Kami senantiasa memuji nama Tuhan dan membangun kerajaan-Mu melalui pelayanan gereja-Mu. Bila sebentar Bapa, ketika ibadah kami usai, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan kembali melakukan aktivitas hidup kami masing-masing. Biarlah Roh-Mu senantiasa menuntun dan menyertai di dalam keselamatan dan damai sejahtera. Doa syukur dan harapan ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pengutusan dari Gedung Jemaat 424, baitnya yang pertama. Mari kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur Tuhan telah menyertai kami di dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur setiap petugas yang terlibat pada saat ini Tuhan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, jika di dalam kami melaksanakan ibadah pada saat ini terselip dosa dan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.